letusan kuburan massal itu pertama kali ditemukan oleh perusahaan pengembang properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poras, apa kabar Wak? Sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Oke Wak, kali ini aku akan membahas sebuah kasus perbudakan yang berujung dengan pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Namun sebelum aku melanjutkannya, aku disclaimer dulu ya Wak. Peristiwa ini terjadi di suatu tempat yang terletak di salah satu negara di Eropa. Dalam kasus ini, korbannya merupakan dari kaum perempuan. Mereka di lokasi itu setiap harinya dipaksa kerja tanpa mendapatkan upah atau gaji sepeser pun. Dan di kasus ini pula ada keterlibatan negara di sana. Penasaran? Yuk ikutin video selengkapnya di Cerita Kriminal. Jika di Indonesia rumah sakit jiwa itu dijadikan sebagai lokasi rehabilitasi untuk menyembuhkan para ODGJ atau orang dengan gangguan kejiwaan, namun di lokasi yang kita bahas kali ini tidaklah demikian. Sebab di lokasi itu penghuninya dari kalangan orang waras. Justru sebaliknya, keberadaan mereka telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan bisnis. Lantas di mana tempatnya? Tempatnya itu adalah di Binatu Magdalena. Binatu Magdalena ini terletak di negara Irlandia. Orang-orang di negara itu menyebut lokasi Binatu Magdalena ini sebagai rumah sakit jiwa. Belakangan seiring waktu berkembang, lokasi ini keberadaannya bisa dikatakan multifungsi. Dia semula dikelola oleh salah satu komunitas keagamaan dan beroperasi di abad ke-18 hingga akhir abad ke-20. Dia didirikan oleh salah seorang perempuan dermawan asal negara Irlandia yang bernama Lady Arabella Denny. Awal konsep pendirian Binatu Magdalena itu terbilang bagus Wak, di mana dia didirikan bertujuan untuk menampung orang-orang miskin di sana. Artinya program awalnya itu untuk mengentaskan kemiskinan di negara itu. Setelah didirikan pada tahun 1765, Binatu Magdalena itu sendiri kebanyakan didiami atau ditempati oleh kaum perempuan yang berlatar belakang dari pekerja seks komersial. Ceritanya para perempuan yang berlatar dari pekerja seks komersial itu datang ke lokasi itu setelah jenuh dengan dunia yang dirasakannya. Dan orang-orang di sana pada saat itu menjulukinya sebagai wanita yang jatuh atau pelacur yang bertobat. Dan begitu selama mereka menjalani masa pertobatan, mereka pun di sana dipekerjakan dengan imbalan berupa akomodasi, pakaian, makanan, dan pengajaran agama. Jadi selama Binatu Magdalena itu didirikan oleh si Lady Arabella Denny ini menggunakan pendanaan secara swakelola. Dan selama dalam perjalanannya, Binatu Magdalena itu sendiri telah mengelola usaha laundry atau yang biasa kita kenal sebagai usaha jasa pencucian pakaian. Belajar dari persoalan ini, usaha jasa laundry yang ada di negara kita ini mungkin saja mengadopsi ilmu dari sana. Sedangkan para pekerja laundry di Binatu Magdalena itu sendiri adalah para PSK itu sendiri. Namun selama beroperasi hampir 200 tahun lamanya, di perjalanan mereka blank Wak. Artinya di perjalanan Binatu Magdalena itu sendiri lari dari konsep awal pendiriannya Wak. Dan akhirnya lokasi yang semula sebagai tempat penampungan orang-orang miskin yang berlatar belakang dari PSK, namun berubah menjadi lokasi penindasan di mana perempuan-perempuan di sana dipekerjakan secara paksa dengan waktu yang tidak menentu dan tidak pula mendapatkan upah sebagaimana yang menjadi hak-hak mereka. Jadi para wanita yang masuk ke dalam Binatu Magdalena itu sendiri tidak diperbolehkan menganut agama selain agama Kristen Protestan. Dengan begitu mereka di sana pun mendapatkan bimbingan kerohanian baik dari pendeta, suster maupun biarawati. Jadi selama berdiri dan beroperasi, Binatu Magdalena itu sendiri telah menampung sebanyak 30.000 orang. Wow, bayangkan itulah betapa banyaknya orang-orang di sana.
Mungkin saja jika di Indonesia orang dengan jumlah yang banyak itu selepel lah dengan jumlah penduduk bisa di tingkat kecamatan, kota, kabupaten yang ada di negara kita ini. Nah, dengan begitu, dengan jumlah yang banyak itu, orang-orang yang ada di sana bukan saja hanya berlatar belakang dari PSK, melainkan sudah berbaur dengan para perempuan yang masih gadis maupun ibu-ibu hamil. Lantas kenapa jumlahnya banyak? Itu disebabkan adanya sebuah konsep bisnis yang menguntungkan dengan merugikan orang-orang banyak. Artinya para perempuan-perempuan di sana kebanyakannya menjadi korban iming-iming. Mereka diiming-imingi dengan konsep-konsep religius, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Dan mereka di sana direkrut oleh orang-orang tertentu. Ya, artinya pola mereka untuk menghantarkan perempuan ke sana dengan beragam pola. Mirisnya, sesampainya di sana dipaksa bekerja. Jika tidak mau, secara otomatis mereka mendapatkan penyiksaan. Bahkan mereka juga mendapatkan pelecehan seksual, dan pelakunya adalah para oknum pendeta maupun biarawati itu sendiri. Dan kasus kejahatan kemanusiaan berupa perbudakan, pelecehan seksual, dan penganiayaan terhadap perempuan-perempuan di sana pertama kali terungkap pada tahun 1993 yang silam. Jadi ceritanya di tahun itu telah ditemukan kuburan massal tanpa batu nisan. Setelah dilakukan pembongkaran, ternyata kuburan tanpa identitas itu jumlahnya sebanyak 155. Teridentifikasi kuburan tanpa identitas itu keseluruhannya berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, seluruhnya dikuburkan secara massal di halaman biara salah satu tempat areal Binatu Mahdalena itu sendiri. Jadi, ratusan kuburan massal itu pertama kali ditemukan oleh perusahaan pengembang properti. Lantas, apa hubungannya dengan pengembang? Hubungannya, pada saat itu pemegang saham Binatu Mahdalena ini mengalami kerugian setelah mereka kehilangan uang dalam transaksi saham di bursa saham. Jadi untuk menutupi kerugiannya, mereka pun menjual sebahagian lahan kosong di Binatu Mahdalena itu dengan para pengembang properti itu tadi. Jelas ya Wak ya? Jadi singkatnya, setelah terjadi kesepakatan jual beli, para pengembang properti itu pun melakukan pembangunan, dan hasilnya benar saja mereka pun telah menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia setelah melakukan penggalian terhadap kuburan massal yang berjumlah 155 tadi. Dengan begitu, dengan adanya penemuan itu, secara beriringan pula lah menjadi buah bibir masyarakat di sana. Dan akhirnya berbagai asumsi pun muncul seketika. Dengan begitu, para wartawan di sana pun berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk meliput dan memberitakan penemuan kuburan massal tersebut. Dan akhirnya Binatu Mahdalena yang tadinya merupakan sebagai lokasi religius, seketika itu pula berubah menjadi horor yang menakutkan. Itu disebabkan oleh pemberitaan media yang saat itu menimbulkan goncangan publik. Artinya begitu berita itu menyebar, masyarakat di negara Irlandia itu pun kemudian berbondong-bondong untuk melakukan aksi demonstrasi. Dari situ tekanan publik pun terus saja berdatangan ke pemerintah Irlandia secara berjilid-jilid. Dan hasilnya 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2001, pemerintah Irlandia telah mengakui bahwa perempuan di Batu Mahdalena itu merupakan korban pelecehan seksual. Tidak hanya sampai di situ, publik yang tidak merasa puas terhadap respon dari pemerintah yang hanya sampai di situ saja, terlebih lagi menolak dengan adanya seruan penyelidikan dan usaha kompensasi, publik di sana pun membentuk sebuah perlawanan, dan akhirnya terbentuklah sebuah kelompok yang namanya kelompok advokasi Justice for Mahdalena. Jadi ceritanya kelompok itulah setelah mereka
melakukan investigasi kasus. Mereka pun menyimpulkan, kemudian mengajukan kasusnya itu ke PBB, bahwasanya kasus yang terjadi di Bina Tu Magdalena itu merupakan suatu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Setelah itu, 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, tuduhan yang menggambarkan penyiksaan itu kemudian mendapat respon. Artinya di sini PBB telah mendesak pemerintah negara Irlandia untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penyiksaan yang dialami oleh perempuan dan anak di Bina Tu Magdalena itu. Benar saja, Wak, dari hasil penyelidikan yang dilakukan selama 18 bulan lamanya, ditemukanlah keterlibatan negara Irlandia yang telah melakukan kolusi dengan signifikan dalam penerimaan ribuan perempuan ke sana. Dalam laporannya pada tanggal 5 Februari tahun 2013, tercatat ada sekitar 11.000 orang perempuan telah memasuki Bina Tu Magdalena sejak dari tahun 1922. Sedangkan keterlibatan negara Irlandia dalam kasus ini diceritakan telah mengirim para narapidana perempuan untuk masuk ke dalam Bina Tu Magdalena itu sendiri. Jadi sampai di sini agak aneh rasanya, Wak. Sebab para narapidana yang setelah melewati proses peradilan biasanya akan dikirim ke penjara. Namun dalam kasus ini berbeda, Wak. Narapidana itu dikirim mereka bukan ke penjara, Wak, melainkan ke tempat penampungan. Jadi dengan adanya sesuatu yang membingungkan itu, 15 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 2013, Perdana Menteri negara Irlandia yaitu Enda Kenny secara kenegaraan mengeluarkan permintaan maaf secara resmi. Di situ dia kemudian menggambarkan bahwa persoalan di Bina Tu Magdalena itu sendiri merupakan aib bangsa. Saya sebagai Tauses atau Perdana Menteri atas nama negara, pemerintah, dan warga negara kita sangat menyesali dan meminta maaf tanpa syarat kepada semua perempuan atas luka yang menimpa mereka dan atas segala stigma yang mereka derita sebagai akibat dari waktu yang mereka habiskan di Bina Tu Magdalena. Begitu katanya, Wak, saat memberikan ucapan permintaan maaf. Nah, jadi sebagai kompensasinya pemerintah Irlandia kemudian mengeluarkan ganti rugi finansial, termasuk memberikan kartu medis, layanan psikologis, dan konseling, serta kebutuhan kesejahteraan lainnya dengan para korban. Demikian, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.